Nah, saya melihat bahwa kegiatan migas kita ini menjadi ajang perampokan rame-rame antara rezim SBY sendiri dan menteri-menterinya yang ada di bawahnya, termasuk dengan oknum-oknum yang ada di dalam Pertamina. Sehingga sebenarnya kalau mau dibuat ini menjadi benar-benar rakyat kita memiliki kedaulatan atas energi, maka kita harus membersihkan semua lini ini. Jadi mulai dari sistem pengelolaan migas kita benahi sampai kepada praktek governance di dalam perusahaan-perusahaan migas nasional seperti Pertamina ini harus dibenahi secara keseluruhan. Misalnya zaman Soeharto itu ada tim anti korupsi, ada tim 4 dipimpin oleh Wilopo, dilantik tahun 67 untuk memberantas korupsi di Indonesia. Begitu menemukan ada korupsi di Pertamina, ya, lalu itu menyangkut kroni dan juga keluarga Soeharto, bukannya itu diusut, malah tim korupsinya dibubarkan. Itu satu. Di akhir pemerintahannya, si Tommy itu anaknya menjual hak pengelolaan Blok Cepu kepada Esso. Ini pelanggaran dan dibuktikan sesudah reformasi oleh tim audit yang dibentuk oleh pemerintah juga. Ini pelanggaran, tapi karena Soeharto, mana berani Pertamina ngelawan. Nah, tapi sesudah reformasi, SBY tahu, kenapa dia tidak bereskan ini, malah dia kasih perpanjangan, di endorse itu, perampokannya Tommy itu. Ya artinya dia kan membiarkan perampokan juga. Kembali masyarakat dikagetkan dengan tingkah pola para pemimpin bangsa ini, terutama di kebijakan migas. Para pemimpin bangsa ini sama sekali tidak mempunyai jiwa nasionalis. Berbagai blok yang mempunyai potensi migas sangat besar, eksplorasinya justru diberikan kepada perusahaan asing. Padahal kita mempunyai BUMN yang mengelola minyak dan gas dari hulu hingga hilir. Berbagai undang-undang migas yang menguntungkan pihak asing pun sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Bahkan BP Migas pun sudah dibubarkan MK karena dianggap melanggar konstitusi. Istana merespon cepat dengan dibubarkannya BP Migas. SBY segera membentuk Satuan Kerja Khusus Migas. SKK ini dinilai para pengamat sebagai cara untuk mengakali putusan MK. Ada apa dengan Istana dalam hal pengelolaan migas? Kalau kita lihat kekuasaan yang seharusnya powerful dipegang oleh BUMN kita sebagaimana dimandatkan dalam undang-undang sebelumnya, sebelum Undang-Undang 22 2001, tidak bisa terjadi dengan konstruksi penerjemahan SBY terhadap konstruksi putusan MK semacam itu. Jadi saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh SDM, apa yang dilakukan oleh pemerintah SBY, apa yang dilakukan oleh SDM sekarang, itu sebenarnya melanggar dari apa yang menjadi konstruksi daripada putusan MK. Mestinya kekuasaan migas kita itu dikembalikan kepada Pertamina dengan landasan Undang-Undang 71, bukan landasan Undang-Undang Migas 2001. Itu satu. Soal Blok Mahakam, ini potensi sangat besar, masih ribuan triliun. Pertamina sudah bilang bolak-balik mampu, mau dan mampu, sudah dibuktikan di West Madura Offshore, dibuktikan juga di ONWJ. Di offshore mereka mampu meningkatkan produksi. Di sisi lain kita tahu ini sudah dikangkangin asing hampir setengah abad. Kenapa sih masih kita biarkan? Lalu di sisi lain juga, kenapa nih asing masih terus mau? Karena potensi masih besar. Lalu kenapa pula Jero Wacik mengancam Pertamina untuk jangan coba-coba minta? Lalu dibiarkan oleh SBY, berarti mereka mau merampok juga. Pemerintah melegalkan pencurian migas dan kuasa pertambangan boleh dikuasai pihak asing. Sehingga ini cara perampokan yang dilegalkan dan dilakukan oleh rezim SBY dan oknum-oknum yang ada di dalamnya.